Siapa yang percaya Tuhan Yesus ajaib? Haleluya. Angkat tangan berarti datang hari Jumat ya. Ini bukan jebakan. Ngajak aja Bapak Ibu. Asik kok nyembah Tuhan itu. Amin. Cakep. Percaya ya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Boleh senggol kiri kanannya, Tuhan yang kita sembah tuh Tuhan yang ajaib loh. Tuhan Yesus kita ajaib. Sekalian bangunin. Ini masih ya jam-jam, ada yang masih bangun siang jam segini lah. Tuhan kita tuh Tuhan yang ajaib Bapak Ibu. Dalam firman Tuhan di Bible kita tuh banyak sekali mencatat keajaiban-keajaiban yang Tuhan lakukan di Bible, di firman Tuhan. Yang pertama, Dia mengubah air menjadi anggur. Dia mampu loh, air ternyata rasanya anggur yang benar-benar sangat dibutuhkan oleh keluarga mempelai. Sudah kehabisan anggur Tuhan. Apa maumu Ibu terhadapku, waktuku belum datang. Tuhan lakukan air menjadi anggur. Lalu yang selanjutnya, mujizat di Bible. Dia memberi makan 5.000 orang. Sisa berapa? 12 bakul. 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 bakul. Kalau bukan Tuhan Yesus, tidak ada yang bisa. Diingat-ingat ya, ini keajaiban yang Tuhan nyatakan di firman Tuhan di Bible. Lalu Dia membangkitkan Lazarus dari kematian. Hal yang membuat manusia takut adalah apa? Kematian. Yang gak takut mati siapa hari ini? Nah, gak ada yang angkat tangan kan? Pak Eko gak takut mati Pak Eko. Udah angkat tangan aja Pak Eko. Kita semua di tempat ini ketika kita berpapasan dengan sakit penyakit yang menuju ke kematian, roh kita pasti bergoncang. Mati nih, aku mati nih pasti nih. Adalah walaupun sedikit aja sih yang berkata seperti itu, tapi ada terbersit, wah aku mati nih. Tapi yang Tuhan nyatakan lewat firman Tuhan, Dia bisa bangkitkan Lazarus setelah 3 hari kematiannya. Ajaib Tuhan Yesus kita. Lalu selanjutnya, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan wanita yang 12 tahun pendarahan. Tante yang kemarin sakit kanker paru-paru. Tuhan sudah nyatakan mujizatnya terjadi. Apalagi kita Bapak Ibu, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Apalagi hanya di tulang atau di levernya, Tuhan bisa 12 tahun saja. Yang menurut kita, Tuhan ini 12 tahun gak sembuh-sembuh nih, ngapain aja ini. Tapi Tuhan bisa nyatakan, jangan berhenti berharap kepadaku. Karena Tuhanlah sumber keajaiban itu, Tuhan sumber kesembuhan itu juga. Dan banyak sekali mujizat, kalau Bapak Ibu baca Alkitabnya, banyak sekali mujizat yang Tuhan nyatakan di dalam firman Tuhan untuk setiap anak-anaknya. Lalu minggu lalu, kita juga sudah merayakan atau kita bisa memperingati kematian Tuhan Yesus untuk menebus kita, untuk menebus setiap kesalahan kita, even pelanggaran kita yang kemarin, atau kesalahan kita yang hari ini, atau nanti yang sudah direncanakan. Tuhan itu sudah menebusnya. Dia menebus dosa kita, Dia menebus kesalahan kita, Dia menebus pelanggaran kita. Itu keajaiban Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia mau mengalahkan maut, yang artinya Yesus bangkit dari kematian untuk membuktikan kalau Dia adalah Tuhan yang ajaib. Next, Milano. Ini dia, Yesus bangkit dari kematian untuk membuktikan kalau Dia adalah Tuhan yang ajaib. Dia ajaib Bapak Ibu untuk kehidupan kita, setiap anak-anaknya yang terus berharap, yang terus mau mengandalkan Tuhan. Dalam Mazmur 40 ayat yang ke-6, kita mau baca firman Tuhan ini. Mazmur 40 ayat yang ke-6 dalam Indonesia Modern Bible berkata demikian. Berlimpah-limpah ya Yahweh Elohimku, atau berlimpah-limpah ya Aba Bapakku, perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, yang kau lakukan dan rancanganmu terhadap kami. Tidak seorang pun yang dapat menyamai engkau. Aku akan memberitakan dan mengatakan terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Jadi bukan hanya 1, 2,
atau 10, 20 keajaiban Tuhan, tetapi apa? Berlimpah-limpah. Artinya tidak akan pernah habis perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita, yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita, dan Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. So, jangan takut Bapak Ibu pagi hari ini ya. Tetap andalin Tuhan, tetap percaya sama Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menyamai Tuhan kita Yesus Kristus. Perbuatan Tuhan itu sungguh teramat ajaib dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan Yesus untuk kehidupan kita anak-anaknya itu sungguh terlalu dan teramat ajaib. Ketika kita terpuruk, ketika kita banyak ditinggalkan orang, ketika ada yang banyak memfitnah kita, ketika menurut kita tidak ada jalan, maka di situ Tuhan mau nyatakan keajaibannya. Dia bisa buka jalan ketika tidak ada jalan menurut manusia. Ada pujian yang berkata demikian. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Saat kita merasa ini gak ada jalan keluarnya Tuhan, aku sudah ada di titik paling rendah dalam hidupku. Tapi firman Tuhan mencatat saat tiada jalan, Tuhan bisa buka jalan untuk menolong kehidupan kita anak-anaknya. Tidak ada yang terlalu susah untuk Tuhan kita, tidak ada yang terlalu sulit untuk Tuhan kita. Karena Tuhan kita yang kita sembah bukan hanya Tuhan yang besar, tetapi juga Tuhan yang ajaib. Tuhan yang mampu melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib nyata dalam kehidupan kita. Saya mau tanya tanya ke Bapak Ibu Saudara sekalian, mudah nggak buat Tuhan tolong kita? Gampang nggak Tuhan tolong kita? Gampang nggak saat ini juga Tuhan bisa turunkan berkat-Nya? Tapi ketika semua itu gampang kita dapatkan, apa yang menjadi pembelajaran kita? Kalau semua nih langsung dikasih, oke, langsung dikasih, oke, langsung dikasih. Pembelajaran buat kita itu apa? Yang Tuhan mau ketika pergumulan kita, permasalahan kehidupan kita, Dia mau kita setia dalam prosesnya Tuhan. Untuk membuat kita itu semakin mengandalkan Tuhan, untuk menyadarkan kita kalau kita itu hanya manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita banyak kelemahan, kita banyak kekurangan. Tapi lewat cara Tuhan yang ajaib, Dia bisa angkat kita seketika itu juga ketika kita mengandalkan Tuhan. Seperti yang saya tadi sudah bilang, tidak ada yang terlalu rumit untuk Tuhan. Tidak ada tembok begini yang tidak bisa dibuka oleh Tuhan. Tuhan mampu loh buka jalan buat kita untuk usaha pekerjaanmu. Serahkan saja ke dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita itu Tuhan yang besar, Bapak Ibu. Tuhan itu sangat mau diandalkan. Gak apa-apa kalau dikit-dikit ngerengek ke Tuhan, Tuhan tolong, gak apa-apa. Karena di situ Tuhan mau diandalkan. Dan di situ juga memberi pelajaran kepada kita untuk tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena kita terbatas, buktinya kita bisa sakit, kita bisa jatuh, kita bisa kesasar kalau lewat jalan-jalan yang tidak pernah kita lewatin. Banyak sekali kekurangan kita. Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan yang ajaib, Dia bisa buka jalan untuk kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kita bisa merasakan keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita? Kita mundur satu ayat dalam Mazmur 40 ayatnya yang kelima. Bagaimana kita bisa merasakan keajaiban Tuhan itu terjadi dalam hidup kita? Mazmur 40 ayat 5 begini bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan.
Bagaimana cara kita bisa merasakan keajaiban Tuhan itu nyata dalam hidup kita? Dengan menaruh rasa percaya kita kepada Tuhan. Just put your trust in Jesus. Taruh saja percayamu pada Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu. Percaya itu benar-benar kita taruh semuanya ke Tuhan. Jadi tidak akan ada lagi rasa takut. Karena sudah dinyatakan lewat firman Tuhan, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh kuasa. Kita meletakkan kepercayaan kepada pribadi Yesus yang akan membuat kita merasakan keajaibannya dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga, kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pelayanan kita setiap duta-duta Kristus. Taruh saja rasa percayamu kepada Tuhan. Aku tahu kok pertolongan itu pasti datang. Aku tahu kok kalau penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan itu pasti nyata dalam kehidupan kita. Taruh saja kepercayaan kita, jangan takut. Mau badai sebesar apapun, ketika kita menaruh kepercayaan pada Tuhan Yesus, tidak akan ada lagi rasa ketakutan. Kita bisa tidur nyenyak, kita bisa melakukan aktivitas kita dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Bukti Tuhan Yesus ajaib. Pagi hari ini kita mau belajar bersama. Ada 4 hal bukti Tuhan Yesus ajaib. Yang pertama, lewat kelahirannya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini saja, itu sudah ajaib. Lewat perawan yang bernama Maria. Kalau saat ini Bapak Ibu ada wanita yang sudah matang dan hamil, tiba-tiba hamil, pasti itu dihakimi, dirajam. Di Bible pun seperti itu. Kalau ada wanita yang hamil di luar pernikahan, dia harus mati dirajam. Tetapi ini Tuhan nyatakan lewat perawan Maria. Yang dia kandung itu bukan hanya orang biasa, tetapi yang dia kandung lewat Roh Kudus adalah Yesus Tuhan yang besar yang menyelamatkan manusia. Buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir tempat ini dan rindu mendapatkan momongan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan bisa saja langsung taruh loh anak di dalam kandunganmu. Karena Tuhan, rencana Tuhan itu selalu ajaib dalam kehidupan kita. Tuhan lahir, mau meninggalkan tahtanya, untuk apa? Untuk menggenapi firman-Nya sendiri. Keajaiban Tuhan Yesus lewat kelahirannya adalah dia mau turun dari zona nyamannya dia di tahtanya yang suci, untuk sama seperti kita, menjadi manusia. Lalu bukti Tuhan Yesus yang ajaib yang selanjutnya lewat kematiannya yang minggu lalu kita sudah sama-sama peringati. Tuhan tuh mau lo disiksa. Tuhan tuh mau lo disalibkan. Tuhan tuh mau dicambuk Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya tuh dari kecil ketika saya lihat film Tuhan Yesus, saya tuh selalu nangis. Sampai sebesar ini pun saya sampai gak berani ngelihat The Passion of the Christ. Karena apa? Sakit loh dicambuk Bapak Ibu. Dicubit nih, sakit gak Bapak Ibu dicubit gini aja? Sakit, apalagi itu dicambuk dengan seperti ujung mata pisau yang ketika dicambuk begini, dia ada kecantol di badannya, ditarik. Kena pisau dapur aja sakit. Apalagi ini Tuhan kita loh. Tuhan buktikan keajaibannya dengan cara dia mau mati buat kita. Dia mau disiksa untuk kita, untuk pelanggaran kita dan kesalahan kita. Dia adalah satu-satunya pribadi yang mau rela berkorban. Yang tidak memandang status kita, tidak memandang latar belakang kita, tapi dia mau rela berkorban loh. Hanya dia satu-satunya pribadi yang mau dan dia mau rela berkorban untuk kehidupan kita. Yang ketiga, bukti Tuhan Yesus kita ajaib. Dia mengalahkan maut, dia mengalahkan kematian, dan dia bangkit. Maut saja Tuhan bisa kalahkan. Apalagi permasalahan kehidupanmu, hutang-hutangmu, sakit penyakitmu. Even kalau ada yang saat ini hadir, merasa dirinya kayaknya sebentar lagi saya akan masuk dalam jeruji besi.
Tuhan mau mengalahkan maut, kematian, agar engkau, semua yang di tempat ini, tidak masuk dalam jeruji besi kesalahan, pelanggaran dan dosamu. Renungkan Bapak Ibu Saudara sekalian, terlalu besar pengorbanan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Terlalu besar kasih-Nya yang seharusnya kita tidak layak untuk menerimanya, tapi Tuhan bisa nyatakan itu dalam kehidupan kita. Pagi hari ini belajar, Bapak Ibu Saudara sekalian, besar kasih Tuhan. Walaupun banyak orang meninggalkan kita seorang diri saja. Tetapi kalau kita plus Yesus, seperti senior pastor kita sering bilang, kita pasti keluar menjadi pemenang. Tuhan hanya butuh orang yang mau saja. Tuhan tidak pernah memaksa kamu mau atau enggak. Yang mau, mari ikut Yesus. Letakkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Lewat kebangkitannya Tuhan nyatakan kalau Dia adalah Yesus yang ajaib. Bukti yang terakhir, Tuhan Yesus ajaib, yaitu lewat kenaikannya ke surga, yang nanti bulan Mei kita akan sama-sama peringati. Dia naik ke surga untuk menyediakan kita tempat. Bukan hanya Dia rela berkorban, Dia rela mati, tetapi ketika Dia kembali ke tahtanya yang suci, Dia mau menyediakan tempat buat kita. We are safe, kita semua aman Bapak Ibu, karena kita sudah punya rumah dalam kerajaan surga. Jadi kalau ada orang yang tanya, kamu nanti kalau meninggal kamu pulang kemana? Pede ngomong, saya pulang ke surga karena rumah saya sudah jadi. Saya punya rumah di surga. Saya ada tempat di surga dan nama saya tercatat dalam buku kerajaan surga. Tuhan tidak hanya naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita, tapi ketika kita ditinggalkan oleh Yesus ketika naik ke surga, Dia mau memberikan kita Roh Kudus-Nya untuk menuntun setiap kita anak-anaknya. Karena Tuhan tahu kita terbatas, Dia mau berikan Roh Kudus-Nya untuk kita secara cuma-cuma. Untuk Roh Kudus menuntun kita dalam menjalani hari-hari kita, dalam menjalani pekerjaan kita, menuntun anak-anak kita ketika di sekolah, menuntun setiap pekerjaan kita. Tuhan nyatakan lewat kenaikannya, untuk Roh Kudus-Nya turun, menolong kita, menuntun kita. Karena Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang ajaib hari ini, mari sama-sama stop untuk khawatir. Stop untuk takut akan hari esok. Besok nanti saya akan bayar hutang saya bagaimana? Besok saya mau bayar rumah saya gimana? Kontrakan saya bagaimana? Cicilan mobil saya bagaimana? Stop untuk khawatir. Karena Tuhan sudah nyatakan lewat 4 hal ini, dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya. Dia mau nyatakan kalau Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Tidak ada yang terlalu sulit untuk kita menjalani hari-hari ini ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus. Masih ada Tuhan Yesus dengan caranya yang ajaib, dengan caranya yang mulia untuk menolong setiap kita. Dalam Mazmur 139 ayat 14 berkata demikian, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya.